Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yono Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Grogol, Kabupaten Kediri, dan saya juga sebagai mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2022 LPTK IAIN Kediri. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai ujian komprehensif UKIN unjuk kinerja PPG tahap 2 tahun 2022 yang berjudul larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 di SMK Negeri 1 Grogol, Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Sebelum pertemuan pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan nanti berdoa akan dipimpin oleh nomor absen berikutnya. Setelah kemarin nomor absen 18, nanti dilanjutkan yang memimpin doa adalah nomor absen 19. Pada yang bertugas nomor absen 19, silakan untuk memimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, setelah kita berdoa, akan kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, untuk lebih semangat dalam mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan yel-yel terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Siap. Siapa kita? SMK Negeri 1 Grogol. Berdiri sadar. Moto SMK Negeri 1 Grogol. Maju wajah. Alhamdulillah, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih anak-anakku. Setelah kita yel-yel, kita lanjutkan, yaitu materi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk materi kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan materi kita yang kemarin. Materi kita yang kemarin apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Benar, bahwa materi kita yang kemarin adalah bagaimana kita sebagai umat muslim, muslimin maupun muslimat itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan pada pagi hari ini adalah bagian daripada ilmu bagaimana kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anakku, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita lihat video ini terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayna tawbatan nasuha wa tub alayna tawbatan nasuha.
materinya. Setelah kalian melihat video tadi, kira-kira materi kita apa? Ada yang tahu? Tadi kalian melihat apa? Kejadian apa tadi? Perbuatan maksiat. Contohnya sudah apa tadi? Ada apa tadi? Ada pacaran. Ada apa lagi? Ada apa? Narkoba. Terus apa lagi? Mabuk. Ya. Terus apa lagi? Tadi yang bawa apa? Alat apa tadi? Tawuran. Ada pelajar, gitu ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah anak-anakku adalah yang berkaitan dengan video tadi, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Tadi kan dalam video tadi ditampilkan bahwa ada kejadian yang pergaulan bebas sehingga dia terjerumus dalam narkoba. Setelah itu dia minum minuman keras, lalu dia melakukan sebuah perzinahan. Nah itu ada yang meninggal karena overdosis, gitu kan? Terus ada yang hamil karena melakukan zina, sehingga dia putus sekolah, gitu ya. Ini dan seperti ini. Itu ada anak masih pelajar, dia merokok. Nah ini terus dia masih pelajar, pacaran sehingga hamil. Nah ini, dan ini contoh yang baik. Dia membuat majelis taklim, belajar membahas tentang ilmu, gitu ya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti, saya berharap bahwa setelah pembelajaran nanti kalian bisa meyakini bahwa pergaulan bebas ini adalah larangan agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilarang oleh pemerintah. Yang kedua, diharapkan nanti setelah kalian itu mengikuti materi ini, kalian bisa menghindari atau menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, diharapkan nanti kalian itu bisa diskusi, ya, membahas tentang materi ini, menelaah apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi faktor dari pergaulan bebas dan mendekati zina ini. Setelah itu kalian nanti membahas, bisa mengetahui bagaimana manfaat, ya, dari menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat adalah setelah kalian diskusi, nanti kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian, ya, maju berkelompok, ya, nanti mempresentasikan dari hasil kelompok kalian. Yang kelima adalah nanti tugas di rumah kalian menghafal surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, yang mana ini yang mendasari bahwa larangan sebuah pergaulan bebas dan mendekati perbuatan zina. Yang keenam, anak-anakku, adalah nanti di rumah kalian diharapkan bisa mencari problem masalah, ya, mencari sebuah masalah atau kasus di rumah yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Itu namanya problem based learning. Kalian mencari masalah, setelah itu kenapa bisa terjadi masalah tersebut, ya. Setelah itu kalian mencoba mencari solusi, jalan keluarnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berdasarkan materi yang kita bahas pada pagi hari. Itu harapan materi atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang berikutnya, anak-anakku, ini akan saya bagi kelompok sebelum materi lebih detail saya jelaskan, akan
akan saya bagi kelompok terdiri dari 4 kelompok. Satu adalah yang bernama kelompok malaikat raqib, ya. Yang kedua adalah kelompok malaikat adil. Yang ketiga dan keempat adalah malaikat munkar dan nakir. Kenapa saya memakai nama malaikat? Karena ini bagian daripada pengingat, ya, pengingat bagi kita semuanya bahwa setiap hari kita selalu didampingi oleh 2 malaikat, yaitu raqib dan atid, supaya kita selalu berhati-hati dalam melakukan atau dalam berperilaku, bertutur kata dalam kehidupan kita sehari. Yang kedua, kenapa kita pakai nama malaikat munkar dan nakir? Supaya kita ingat bahwa nantinya kita pasti akan meninggalkan dunia beserta isinya ini. Artinya kita pasti akan meninggal. Dan di situ kita akan berjumpa dengan malaikat sang penanya kubur, namanya munkar dan nakir. Itu anak-anak, supaya kalian selalu ingat. Oke, yang pertama, ini kelompok yang pertama adalah Adinda, Siti Ica, Putriani, dan seterusnya sampai Fadilah. Ini nomor absen 1 sampai 5. Dilanjutkan kelompok yang berikutnya yaitu Arina, katanya, ya, kelompok 2. Oke, Arina, ya. Ini nanti nomor absen 6 sampai 10, ya. Kelompok 3 yaitu kelompok yang bernama malaikat munkar, itu adalah Bella Sagitasari. Kelompok 3 Bella. Oke, itu nomor absen 11 sampai 15. Nanti nomor absen 16 Dian Ayu Pertiwi. Ada Dian Ayu Pertiwi? Oke, ya, itu nanti nomor 16 sampai 20 itu bagian daripada kelompok yang keempat. Oke, ya. Nanti tugasnya seperti apa akan saya bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anakku, setelah saya bagi kelompok, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebagai pengantar dari materi kita, dan selanjutnya untuk pendalaman nanti kalian membahas di masing-masing kelompok kalian. Oke, untuk materi kita pada hari ini sebagai bekal kalian nanti diskusi adalah kita ketahui terlebih dahulu pengertian pergaulan bebas dan zina. Apa itu pergaulan bebas dan apa itu zina? Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Jadi pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang menyimpang dari ajaran agama dan susila. Oke. Yang berikutnya adalah pengertian zina. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa zina ini berasal dari bahasa Arab. Oke, bahasa Arab, yaitu lafadznya bagaimana? Zana yazni. Yang artinya apa? Hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf, baik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Yang berikutnya adalah bagaimana hukumnya zina. Ya. Bagaimana hukumnya zina? Nomor 2. Haram. Kenapa? Jelaskan. Jelaskan kelompok 2. Hukum zina. Terkait dengan hukum zina ini terbagi apa? Bagaimana? Hukum zina adalah haram. Ya, sesuai dengan firman Allah Al-Isra ayat 32, ya. Nah, itu adalah hukum zina.
Yang berikutnya yaitu perbuatan zina ini dikategorikan menjadi berapa? Dua, yaitu apa? Apa pengertian dari zina muhsan? Oke, zina muhsan. Zina ghairu muhsan. Oke, itu ya. Jadi pengertian zina muhsan adalah berzina sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Dan hukumannya ini terhadap zina muhsan ini adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Bagaimana hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan? Kita ketahui terlebih dahulu apa itu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina masih lajang, seperti yang kalian ini masih lajang. Ada yang sudah bersuami? Belum. Sudah? Beranak? Belum. Berarti kalian adalah kategori ghairu muhsan, yaitu masih lajang. Kalau kalian melakukan zina berarti sampai kategori ini zina ghairu muhsan. Jadi pezina yang orang yang melakukan zina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Bagaimana hukumannya? Nah, didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Oke, kita lanjutkan. Ya. Berikut adalah hukuman bagi pezina menurut agama. Tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya adalah didera 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, ya, dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua adalah pezina muhsan ini adalah dilempari dengan batu ringan, ya, sampai meninggal dunia, dan itu harus di tempat yang lapang atau tempat keramaian. Oke. Dan hukuman zina ini menurut agama dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 2. Yang berikutnya adalah hukum zina menurut pemerintah. Ternyata selain agama yang melarang dari perilaku zina atau perbuatan zina ini, pemerintah juga melarang, yaitu di dalam hukum pemerintah pasal 284 KUHP. Ada yang tahu KUHP? Apa itu KUHP? KUHP itu perlu diketahui anak-anakku, kitab undang-undang hukum P-nya pidana. Jadi hukum itu ada pidana dan ada perdata, ya. Kalau hukum ini melakukan zina ini masuk pada KUHP atau hukum pidana. Berapa hukumannya? 9 Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 9 bulan ibu mengandung. Ya. Yang berikutnya adalah dalil larangan sebuah pergaulan bebas dan zina. Ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Artinya apa? Dalam surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. Sekarang surat
yang menyatakan hukuman bagi pelaku zina. Ini terdapat pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Yang artinya bagaimana? Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali jerat. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk jalan-jalan dan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Oke, itu di dalam Al-Quran. Selain hukum dari perbuatan zina yang dilarang oleh Al-Quran, Rasulullah juga melarang di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dan ini diceritakan oleh sahabat Jabir. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqulwanna bi imra'atin laisa ma'ahadu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan." Jadi ini peringatan Rasulullah terhadap umatnya. Barang siapa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita. Karena apa? Yang tidak bersama mahramnya. Karena tidak mahramnya, atau bukan, atau tidak mempunyai hubungan keluarga. Itu tidak boleh. Kalau hubungan keluarga tidak apa ya. Karena yang ketiga adalah setan. Misalkan kalian pacaran berdua, laki-laki perempuan berduaan tanpa ada orang lain. Yang ketiga adalah Setan. hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini dasarnya. Seringkali kalian guyonan bahwa kalau kalian berduaan antara laki-laki dan perempuan, maka yang ketiga adalah syaitan. Oke, anak-anakku, itu tadi untuk lebih detailnya nanti kalian akan membahas per kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok Malaikat Raqib. yang kedua, kelompok yang ketiga adalah malaikat mungkar. Yang keempat adalah kelompok. Ya, ini saya jelaskan dari masing-masing kelompok. Tugas kalian adalah sebagai berikut. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah mencari kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Oh, dicatat ya, jangan lupa. Yang berikutnya, kelompok 2 adalah tugasnya adalah mencari faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelompok 3 adalah nanti tugasnya mencari dampak negatif dari pergaulan zina, pergaulan bebas dan zina. Kelompok 4 tugasnya adalah manfaat menjauhi pergaulan bebas dan sudah tahu ya tugasnya masing-masing. Jadi nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan tugas kalian. Setelah itu nanti kalian presentasi per kelompok ya, dimulai dari kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2,
dan dilanjutkan kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Dalam proses diskusi kelompok nanti, saya juga akan menilai kalian bagaimana kerjasama kalian di dalam kelompok. Terima kasih masing-masing kelompok. Kalau sudah paham, silakan dimulai diskusi kelompoknya. Saya harapkan dalam mengerjakan ini benar-benar ada kerjasama di antara kalian supaya menghasilkan sebuah pekerjaan yang maksimal atau pekerjaan yang baik. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Di kelompok 1 ya. Tidak ya. Kelompok 3 namanya apa? Baik, anak-anak sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan dari hasil kerja kalian satu persatu dari masing-masing kelompok. Siap semuanya? Siap. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bernamakan kelompok Rokib yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Endang Setiawati dan ada Medi Cahyati dan juga Jaya Alvina dan Mana Nurul Aini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kandungan surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Contohnya, 1. Memandang perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua adalah berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau berpacaran. Yang ketiga, berpakaian tidak menutup aurat. Yang selanjutnya, melihat film yang mengumbar aurat. Yang kedua adalah menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Dan yang terakhir, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji. Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan keburukan. Keburukan tersebut antara lain 1. Dapat merusak tatanan hukum dan juga nasional. Yang kedua, dapat merusak harkat martabat manusia. Dan yang ketiga adalah menimbulkan penyakit sosial. Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang menanggapi dari kelompok 1 dari kelompok yang lain untuk kelompok 1? Oke, tidak ada, sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, kita lanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang menyampaikan Agus Anggita Bahar
dan dia adalah Ya. yang terakhir dan dalam menentukan faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Faktor dari alam. Lemahnya pemahaman dan Islam. Ya. Bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Gaya hidup dan komunikasi tidak berjalan. Oke, terima kasih kelompok 2. Tadi presentasi dari kelompok 2 cukup bagus ya. Hasil kelompoknya atau hasil diskusinya. Selanjutnya ada yang bertanya dari kelompok lain. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kelompok 3. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 yang bernama Malaikat Cinta. Yang bersangkutan saya sendiri, Devina Maulidana. Yang kedua Dadia Ayu. Yang ketiga Jawa Farida. Yang keempat ada Lutfi Amadya. Di sini saya akan mempresentasikan dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Yang pertama ada melemahnya ketahanan iman. Yang kedua malas beribadah. Yang ketiga pergaulan lawan jenis yang permisif. Yang keempat adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Yang kelima terjangkitnya penyakit kelamin HIV atau AIDS. Yang keenam terjadinya tindakan kekerasan. Oke, terima kasih. Itu tadi dari kelompok 3 yang bernama Malaikat Munkar. Dilanjutkan kelompok yang keempat. Sebelumnya ada yang perlu ditanggapi atau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kelompok 4. Silakan. Terima kasih. Kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama Malaikat Nakir yang beranggotakan saya Alisanu Aini, teman saya Arya Waifatul Wajibah, Dini Zainab, dan Maya Indiana. Dengan materi manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina yaitu 1. Terhindar dari penyakit kelamin. 2. Terhindar dari perbuatan dosa. 3. Terhindar dari penyakit kelamin. 4. Terjaganya nama baik keluarga. 5. Terhindar dari aib yang memalukan. 6. Jiwa dan raga tetap bersih. Oke, terima kasih kelompok 5 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Tadi presentasi dari masing-masing kelompok dimulai dari kelompok yang pertama yaitu kelompok Malaikat Raqib. Yang kedua adalah Malaikat Atid dan yang ketiga kelompok yang bernama Malaikat Munkar dan yang terakhir tadi adalah Malaikat Nakir. Untuk semuanya kita kasih aplaus terlebih dahulu. Baik anak-anakku yang saya sayangi, untuk yang berikutnya setelah tadi kalian memaparkan bagaimana kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 dilanjutkan oleh faktor penyebab kenapa orang itu bisa terjerumus pada pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan dilanjutkan oleh kelompok 3 tadi bagaimana dampak negatif dari perbuatan atau perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan terakhir tadi manfaat ya dengan menjauhi perilaku pergaulan bebas dan zina. Oke, sekarang saya akan
menjelaskan, menambahi sedikit materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi masing-masing kelompok, yaitu terkait dengan kiat-kiat terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Oke ya. Jadi yang pertama, kiat-kiat supaya kita itu bisa terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Maksudnya bagaimana? Supaya kita itu bergaul dengan teman-teman yang mana teman itu betul-betul baik, ya, yang tidak terjerumus dalam pergaulan bebas seperti mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Itu yang dimaksud menjaga pergaulan yang sehat. Yang kedua, supaya kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina adalah menjaga aurat, ya. Seperti yang kalian pakai hari ini adalah bagian dari menutup aurat, yaitu kalau perempuan memakai kerudung atau jilbab, ya. Kalau laki-laki adalah menutup dimulai dari busur sampai di bawah lutut. Kalau cewek selain baca ada telapak tangan. Itu ya, itu adalah penjelasan terkait dengan menjaga aurat sebagai kiat-kiat menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang berikutnya, menjaga pandangan. Jadi pandangan ini perlu dijaga. Jangan sampai kalian itu melihat cowok yang ganteng, ya. Terus kalian itu tertarik tumpang naik sepeda motor ninja misalkan, ya, kalian tertarik, setelah itu diajak ke tempat suatu wisata, misalkan kalian mau, nah padahal itu bukan tertibnya. Nah, ini termasuk daripada menjaga atau terjerumusnya dari mendekati profesinya, berawal dari pandangan. Oke, yang berikutnya adalah menjaga kehormatan. Kehormatan ini identik dengan alat vital, ya. Ini agak ekstrim tapi memang harus dijelaskan. Alat vital. Kalian harus benar-benar menjaga itu semuanya. Ya, itu adalah bagian daripada kehormatan kalian. Kalau kalian tidak bisa menjaga itu semuanya, maka kehormatan kita akan hilang. Yang berikutnya adalah meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Oke, jadi ini salah satu kiat-kiat untuk terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Dan perlu kalian ketahui bahwa sekarang itu marak, ya, pergaulan bebas dan zina. Sampai misalkan ke Matahari, ya, atau ke Toko Plaza, ke Sri Ratu, ya, sampai sudah banyak melihat bagaimana penampilan pemuda dan pemudi, ya, zaman sekarang. Yang cewek-cewek pakai baju apa? Rok itu yang pendek, terus ininya kelihatan. Terus pakai celana apa? Legging, ya, legging itu, sehingga apa? Semua tubuhnya ini kelihatan. Setelah itu, ketika ada laki-laki memandang, itu pasti tertarik dan pikirannya pasti ke hal-hal negatif. Maka itu semuanya harus dijaga. Yang bagaimana kita menutup aurat kita masing-masing, itu ya. Dan perlu diketahui juga, tidak hanya di tempat-tempat swalayan, di supermarket, ya, di mana-mana seperti itu, ya. Bahkan kasus sekelas Ariel dan artis itu aja karena pergaulan bebas terjerumus dalam sebuah perzinahan, ya kan? Kasus-kasus artis kan sampai tahu, ya, Ariel dengan Maya, Ariel dengan itu kan banyak itu. Terus Saiful Jamil itu terjerat kasus narkoba, itu berawal dari pergaulan bebas, yang mana dunia artis itu seolah-olah
memang tidak ada batasnya antara laki-laki dan perempuan, duduk bersama, jalan bersama, makan bersama, ya. Secara pakaian tidak menutup auratnya diperlihatkan. Akhirnya timbullah daya tarik di antara keduanya. Akhirnya dan dia juga meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, sehingga dia hilang kesadaran. Ya, setelah itu terjerumuslah yang dengan perilaku berzina. Mungkin itu ya, anak-anakku. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kita pagi hari ini yang pertama adalah Maha suci dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Kalau orang Islam ingin menyalurkan biologisnya harus menikah terlebih dahulu. Tidak boleh sembarangan. Sebelum menikah tidak boleh menyalurkan hasrat nafsu biologi. Yang kedua adalah secara umum di dalam surat Al-Isra ayat 32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina. Yang pertama adalah karena zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk untuk masa depan kalian. Gitu ya. Karena zina sehingga hamil, ya, masih pelajar, sekolahnya menjadi korban, putus sekolah karena hamil. Yang berikutnya, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan. Oke anak-anakku, itu kesimpulannya. Yang berikutnya adalah tugas di rumah kalian nanti, yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, atau LKS, lembar kerja siswa yang saya share di grup WA kita, yaitu grup kelas, yaitu di worksheet, ya, di worksheet nanti silakan dikerjakan. Untuk minggu depan nanti akan kita evaluasi kembali. Yang berikutnya adalah tugas kalian di rumah adalah menghafal surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Dan untuk minggu depan, dari hasil pekerjaan dan hafalan kalian demonstrasikan atau kalian maju satu persatu untuk hafalan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, mari pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dan diiringi oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa biqalina alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.